Halo semuanya, kembali lagi bersama info.co, info seputar TKI Taiwan. Oke guys, masih bersama saya untuk edisi kali ini. Saya akan menjawab pertanyaan dari sahabat info.co yang bertanya mengenai tentang kondisi di Taiwan saat ini, khususnya di pekerjaan alias job pabrik ataupun job yang lainnya lah ya. Hitungannya sahabat info.co itu ingin tahu dengan bertanya seperti ini guys. Bang, saya mau tanya, apakah kondisi di Taiwan sedang baik-baik saja di sektor pekerjaan untuk TKI begitu ya. Oke, untuk sahabat info.co semua, saya akan sedikit apa ya namanya, share atau mengabarkan lah tentang kondisi di Taiwan untuk saat ini. Sebenarnya di Taiwan itu ya guys ya, di Taiwan itu sebenarnya baik-baik saja. Baik-baik saja untuk semua tenaga kerja asing, entah itu dari Indonesia, Filipina, Thailand, Vietnam, dan negara-negara lainnya. Tapi dengan catatan datang ke Taiwan harus punya skill. Harus punya skill, sedikit banyak harus menguasai bahasa Taiwan dan punya mental yang tangguh. Saya jamin pasti akan aman nyaman di Taiwan. Oke, saya kupas satu-satu ya tentang masalah skill. Ya di Taiwan itu yang dibutuhkan itu tenaga, guys. Ya, yang dibutuhkan itu eh, tenaga-tenaga kita ini semua. Nah, sekarang kalau kita tidak punya skill ya, bagaimana bos mau pakai tenaga kita kalau kita tidak punya skill? Jangankan kok di Taiwan, di Indonesia saja, misalkan kita tidak punya skill kan juga susah nyari kerja. Dalam arti kerja yang dapat gaji bulanan apa yang kerja yang jelas gitu loh, itu kan pasti susah ya. Salah satu contoh, misalkan kita kerja di bangunan gitu saja, ngikut proyek gitu. Tapi kalau kita tidak punya skill, katakanlah ya tidak bisa ngaduk apa tidak bisa kerja yang lainnya lah yang menyangkut bangunan, otomatis kan juga nggak dipakai sama pemborong. Nah, apalagi di Taiwan. Di Taiwan namanya di Taiwan bos Taiwan atau namanya bos itu bebas mau apa saja boleh guys. Namanya orang punya duit. Terus kita kuli-kulinya ya udah apa kata bos, apa perintah bos laksanakan. Nah, berarti kalau kita punya skill ya pasti kita akan nyaman, aman dan ibaratnya tenang lah kerja di Taiwan. Makanya Taiwan sedang baik-baik saja, yaitu untuk orang yang punya skill. Jangan salah guys, di Taiwan itu persaingan sekarang juga makin ketat ya, khususnya dengan negara-negara lain seperti Vietnam, Filipina, Thailand. Nah, itu dia orang punya skill, memang dilatih di negaranya sono. Jadi begitu dikirim ke Taiwan, dia itu udah siap dengan kerja. Bahasa juga sebagian besar orang-orang itu pada lancar-lancar semua. Beda dengan TKI yang dikirim dari Indonesia. Nah, itu nggak tahu itu kesalahan dari teman-teman kita TKI apa dari pihak yang mengirim. Kok nggak dibelajarin bahasa atau nggak dilatih keterampilan dulu, kamu job kamu ini loh nanti kamu harus bisa begini-begini, kan nggak, rata-rata udah job kamu ini gimana, oke oke. Nah, padahal kita nggak punya basic tentang pekerjaan yang akan kita kerjakan setelah sampai di Taiwan. Akhirnya begitu sampai di Taiwan kita tidak menguasai pekerjaan,
bahasa juga nggak bisa, akhirnya ya seperti yang terjadi, banyak yang dipulangkan. Terus yang kedua itu bahasa. Lah ini sangat penting sekali guys. Makanya di video-video saya itu sering saya bahas belajar bahasa kawan-kawan, belajar bahasa. Di Taiwan itu banyak banget job kalau kalian itu bisa bahasa ya. Salah satu misalkan kalian itu pinter bahasa, Taiwan itu tidak akan kekurangan job. Soalnya apa? Usia produktivitas di Taiwan itu menurun. Orang Taiwan itu sekarang udah pada tua-tua. Sedangkan pekerjaan banyak. Mau sektor apa? Pertanian, perkebunan, peternakan, terus sektor industri. Semua banyak. Cuman kendalanya itu kan ya masalah bahasa. Itu kita kan nggak paham. Misalkan salah satu contoh, kita di PHK, terus kita mau nyari kerja yang ini, kita nggak bisa bahasa, akhirnya mentok kan, eh, kalau dari agent udah wah kamu nggak ada job ya, akhirnya dipulangkan. Tapi kalau kita bisa bahasa, kita bisa lobby sana, lobby sini, lobby sana, lobby sini, itu memudahkan tentang pekerjaan juga. Nah, terus yang ketiga ini adalah mental. Mental juga tidak kalah penting guys. Namanya kita hidup di negara orang dengan budaya, tradisi, dan kebiasaan yang tidak pernah kita lihat selama di Indonesia. Lah begitu di Taiwan, nah kita kalau tidak punya mental, ya sudah, misalkan orang Taiwan kan kalau ngomong keras-keras ya. Kalau kok keras lah, kita berhubung tidak paham misalkan, nah itu dikira membentak, apa dikira apalah, hitungannya kita minder, apa kita jadi mental kita jadi jatuh, akhirnya itu berpengaruh dengan mentalitas kita dalam bekerja di Taiwan. Makanya mental itu memang sangat penting juga. Banyak teman-teman yang baru datang di Taiwan itu beberapa bulan itu minta pulang loh. Minta pulang guys, bukan dipulangkan, minta pulang. Soalnya apa? Ya itu tadi, katanya bosnya galak lah, katanya orang-orangnya di lingkungannya nggak asik lah, gini-gini, jadi nggak betah terus minta pulang. Itu banyak juga kasus-kasus begitu guys. Jadi bukan dipulangkan, bukan di PHK, tapi pengen pulang sendiri. Lah itu bagaimana? Ya kalau pulang misalkan di sini sudah balik modal katakanlah, terus punya ya sedikit atau banyak tabungan buat modal di Indonesia, pulang, nah itu wajar ya. Nah ini baru beberapa bulan, potongan aja belum lunas, apa nggak mikir wah nanti saya kena denda, kena gini, katanya ya udah pokoknya pengen pulang. Itu ada kasus-kasus begitu, ada. Jadi mental itu memang sangat penting ya. Jadi gitu ya teman-teman yang kemarin bertanya apakah Taiwan sedang baik-baik saja. Saya jawab Taiwan sangat baik. Walaupun banyak PHK di sono sini, banyak dipulangkan, nah itu dengan catatan tersendiri. Tapi masih banyak teman-teman yang bekerja di Taiwan daripada teman-teman yang dipulangkan. Misalkan udah tiap hari itu ribuan yang dipulangkan, lah itu saya berani bicara bahwasanya Taiwan sedang tidak baik-baik saja. Tapi kalau untuk kondisi ya yang masuk ke Taiwan katakanlah 100, terus yang dipulangkan 5 orang, itu kan masih kondisi baik-baik saja. Soalnya teman-teman di sini yang bekerja juga masih
banyak, walaupun ada yang dipulangkan tapi masih banyak yang bekerja di Taiwan. Jadi gitu ya teman semuanya, Taiwan masih baik-baik saja. Kalau kalian mau ke Taiwan, ingin bekerja ke Taiwan, jangan lupa yang jelas itu cari job sesuai skill. Terus belajar bahasa, yang ketiga kuatkan mental. Udah 3 modal itu aja sudah cukup untuk berjuang di negara Taiwan. Oke, terima kasih buat semuanya. Untuk teman-teman yang ada pertanyaan misalkan mengenai seputar dunia informasi di Taiwan, silahkan bisa lewat kolom komentar ataupun bertanya lewat WhatsApp. Soalnya di deskripsi channel ini ada nomor WhatsApp saya, guys. Oke, terima kasih buat semuanya. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye bye. Terima kasih.